Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali kita lanjutkan belajar ngaji hadis Nabi Muhammad SAW bab kitab jenazah, kitab tentang kematian. Judul pagi hari ini adalah anjuran Rasulullah Muhammad SAW untuk bersabar saat ditimpa musibah atas kematian putra-putri kita. Ya. Rasulullah SAW ini membesarkan hati orang tua yang ditinggal mati anaknya. Ya, sebagai pengantar, dahuluan bahwasanya putra-putri kita adalah buah hati, adalah orang yang kita sayangi. Bahkan ada pemikiran yang ini mungkin juga tidak tepat ketika anak kita di masa balita ini sakit begitu, orang tuanya akan mengatakan, biarlah saya saja yang sakit, bukan anak saya, semacam itu. Ada satu ungkapan kasih sayang orang tua itu sedemikian hebatnya. Jadi tidak rela kalau anaknya atau buah hatinya ini kemudian ditimpa musibah, sakit, atau bahkan meninggal dunia. Ya, saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, Rasulullah SAW sebagai pembawa kabar gembira dan juga Nabi akhir zaman yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabarkan bahwasanya orang tua yang sabar tinggal mati oleh putranya, putrinya, ini mendapatkan pahala surga. Bahkan kalau seandainya ada sisa dosa sehingga mengakibatkan orang tua ini masuk neraka, maka siksanya ini ibaratnya adalah sangat ringan. Tahilatul qasam disebutkan dalam riwayat hadis, tahilatul qasam ini adalah kadar paling kecil dari sumpah atau ancaman, yakni hukuman yang sangat ringan, hanya sedikit saja. Para ulama berpendapat tahilatul qasam adalah ukuran minimal. Jadi yang dimaksud siksa yang akan diberikan apabila masih ada dosa yang tersisa dari kesabaran dari orang tua yang ditinggal mati anaknya dan bersabar ini siksanya sangat ringan, hampir tidak terasa. Ini menunjukkan karunia yang sangat luas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai hukuman pun bisa dibuat ringan bagi orang yang beriman. Ya, saudaraku muslimin dan muslimah dimana berada, mari kita simak hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Qutaibah an Malik bin Anas wa hadatsana Al-Ansari wa hadatsana Ma'nan. Hadatsana Malik ibnu Anas an Ibnu Syihab an Sa'id ibnu Musayyab an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu li ahadin minal muslimina salasatun minal waladi fatamassahu annar illa tahillatal qasam. Ya, arti dari hadis ini diriwayatkan menceritakan kepada kami Qutaibah dari Malik bin Anas dan diganti dengan telah menceritakan kepada kami Al-Ansari, telah menceritakan kepada kami Ma'an, telah menceritakan kepada kami Malik bin Anas dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah,
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tadi apa la yamutu di ahadin minal muslimina salah satu minal waladi fatamassahu nar illa tahillatal qasam. Tidaklah seorang muslim ditinggal mati 3 anaknya akan disentuh api neraka kecuali sekadar tahillatal qasam, seukuran orang bersumpah. Sangat singkat. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimana berada, inilah pesan yang bisa kita ambil dan kita petik dari hadis ini bahwasanya ada balasan yang besar atas kesabaran orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya. Kesabaran itu berbuah ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ampunan Allah ini tentu saja maknanya adalah jaminan atas surga nanti di akhirat. Kematian anak jika orang tua bersabar maka jaminannya surga. Dan tahilatul qasam hukuman paling ringan atau sekecil-kecilnya. Jadi pahala sabar ini menghapus dosa. Jika ada masih ada sisa dosa maka hukumannya pun sangat ringan. Nah, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, berikutnya yang kedua, ini kita lebih dalam bagaimana perasaan seorang tua atau ayah atau ibu yang ditinggal mati oleh anaknya. Ya, benar, tentu saja ia merasa sangat kehilangan, merasa sangat sedih dan berduka yang mendalam. Lantas bagaimana cara kita menghibur diri ataupun orang tua saudara kita yang ditinggal wafat oleh putra-putrinya, oleh keluarganya? Benar, kita hendaknya membesarkan hatinya dengan bermodalkan hadis di atas, la yamutu li ahadin minal muslimina salah satun minal waladi fatamassahu nar illa tahillatul qasam. Tidaklah seorang muslim ini ditinggal mati oleh 3 orang anaknya. Ada yang hadis berikutnya semakna ini 2 orang anaknya. Ada yang hadis berikutnya semakna 1 orang anaknya ini akan disentuh api neraka kecuali hanya sebentar saja, yakni sekedar tahillatul qasam, seukuran orang bersumpah. Yang ketiga, sedemikian halnya hadis-hadis Rasulullah SAW berisikan kabar gembira bagi para orang tua yang bersabar atas kematian buah hatinya dan senantiasa mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jaminannya adalah surga yang jauh berharga daripada dunia dan seisinya. Adapun meninggalnya anak di sini tidaklah harus 3, namun bisa 2, bahkan seorang saja. Asalkan syaratnya apa? Tadi orang tuanya bersabar, karena pahala yang diberikan Allah adalah keberhasilan atas kesabarannya, atas kesabarannya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala dan siksanya dipersingkat, tahillatul qasam. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, dalam riwayat yang lain, hadis Sahih Bukhari disebutkan tidaklah seorang muslim ditinggal mati 3 anaknya kecuali Allah memasukkannya ke dalam surga. Para sahabat bertanya, 2 anak ya Rasul? Rasul menjawab, iya 2 anak. Sahih Bukhari nomor 2635. Dan bahkan dalam riwayat yang lain, dan 1 anak selama ia bersabar dan mengharapkan pahala. Musnad Ahmad, hadis Hasan. Ya, saudara muslimin dan muslimah dimana berada, inilah indahnya agama Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk berlaku sabar saat musibah datang atas kematian putra-putri kita, anak-anak saudara-saudara kita yang kita sayangi, dan sabar ini berbuah jaminan surga, siksa yang hanya sekejap saja, sekedar tahillatul qasam, sedetik seperti orang yang bersumpah Allah, misalkan. Ya, sebentar saja, siksa yang sangat ringan, siksa yang minimal. Ya, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.